dengan metode Omnibus Law ini kiranya memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan tersebut. Mungkin itu sekilas. Baik, terima kasih Mas Robert sudah menjawab beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Hoidin tadi ya. Ini juga menjadi catatan untuk revisi, untuk perbaikan atau penyempurnaan ya. Tadi Prof. Hoidin juga mencatat menyampaikan tentang perlunya ya, dibuat konsep yang jelas ya tentang Omnibus Law tadi dalam arti yang sempit dan arti yang luas ya. Itu menurut saya di antara catatan beliau yang paling penting ya dijadikan pertimbangan untuk penyempurnaan tesis ini ya. Supaya apa yang Anda lakukan ya, ini kan baru sebatas menata perda dengan menggunakan metode Omnibus Law yang beliau bilang dalam arti yang sempit tadi. Karena yang ditata itu yang sejenis ya. Yang sejenis ya. Yang sejenis ya. Makanya nanti kita akan kaji kembali kemungkinan-kemungkinan itu ya. Apakah bisa kita sempurnakan dengan mengakomodir hal-hal yang disampaikan oleh beliau itu. Makanya perlu nanti dicarikan, mungkin ada pendapat-pendapat ahli ya. Kalau tadi beliaunya menyampaikan kita ini sebenarnya boleh juga ya berpendapat ya. Tidak hanya orang-orang sekali bergimli ya, gimli sedikit. Di sini saya perhatikan ada beberapa yang dikutip oleh Mas Robert ya. Nah, jadi enggak tahu saya belum baca beberapa buku yang ditulis Prof. Jibli itu, apakah juga membicarakan atau menjelaskan tentang klasifikasi metode Omnibus Law ini dalam arti yang sempit dan luas itu. Ya. Saya jujur ada tulisannya beliau itu tidak semuanya kita miliki, tidak semuanya kita baca. Nanti kita bareng-bareng lah cari lagi bagaimana ini bisa membantu kita untuk menyempurnakan penelitian tesis ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin nanti Prof. Hoidin bisa menyambung lagi kalau ada waktu nanti di sesi berikutnya ya. Saya berikan kesempatan berikutnya dulu kepada Bapak Dr. Miftahul Munir untuk melanjutkan diskusi yang sebelumnya sudah disampaikan atau diawali oleh Prof. Hoidin. Silakan Bapak Dr. Miftahul Munir. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuddin dan terima kasih atas hal-hal yang sudah ditanyakan tadi oleh Prof. Hoidin. Oke, sami-sami. Siap. Saya mengkonfirmasi dan juga bertanya ini, Mas Robert, karena Omnibus Law kan awalnya kemudian disahkan untuk kepentingan cipta kerja dan kemudian bahwa ada hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan prakteknya dalam perda-perda yang lain untuk menertibkan ya. Mas Robert atau Pak Robert, penataan metode Omnibus Law dalam perda-perda distribusi di kabupaten ya, retribusi daerah Kabupaten Sleman, ketentuannya berhasil dipraktekkan nggak di tahun 2007? Menertibkan retribusi yang lain seperti yang disebutkan dalam tesis ini, karena saya baca bahwa ada banyak kemudian nominal retribusi yang kemudian tidak sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh Pemda Sleman, sehingga kemudian ditertibkanlah dengan metode Omnibus Law yang seperti yang disebutkan oleh Mas Robert. Apakah prakteknya berhasil, Mas Robert? Ya Bapak, terima kasih Bapak. Dari pelaksanaan Perda nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan beberapa
beberapa perubahan ketentuan dalam Perda Kabupaten Sleman itu di dalam prakteknya berhasil. Hal ini terbukti bahwa dari beberapa peraturan daerah yang kemudian dari 24 perda tersebut, ini kemudian disatukan di dalam satu perda, yaitu Perda 13 tahun 2007, ini mengembalikan kewenangan DPRD untuk ikut sejak awal di dalam penyesuaian dari penyesuaian tarif retribusi, sehingga memang perubahannya hanya satu, yaitu penyesuaian ditetapkan dengan peraturan daerah. Tetapi dampaknya ini secara format dari hak dan kewenangan DPRD ini mengembalikan kewenangan DPRD sebagai suatu institusi pemerintahan daerah di dalam melakukan suatu fungsi pengawasan dan fungsi pemerintahan. Sehingga kemudian kalau dari beberapa penelitian di luar penelitian tesis saya, tahun 2007 itu peningkatan pendapatan asli daerah cukup signifikan. Mengapa? Karena untuk pengkajian, untuk penyesuaian tarifnya itu disesuaikan dengan Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007, sehingga tahapan-tahapan tersebut kembali dilakukan pembahasan melalui melalui DPRD. Itu Bapak. Dan sekaligus menambahkan juga, boleh menambahkan Bapak. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zainuddin terkait dengan dengan metode Omnibus Law, itu menurut Prof. Jimli Asidiki itu ada 3 pola di dalam melakukan suatu penataan peraturan perundang-undangan. Metode Omnibus Law pola pertama yaitu undang-undang utama ini hendak diubah, namun rancangan perubahannya juga turut merencanakan perubahan pada undang-undang lain B dan C. Ini biasanya di dalam undang-undang pemerintahan daerah. Itu banyak ditemukan di situ. Kemudian yang kedua, undang-undang baru A ini mengatur kebijakan baru, namun kebijakan baru tersebut akan tumpang tindih dengan beberapa ketentuan dalam undang-undang lain B dan C. Maka undang-undang lain yang tidak sesuai dengan kebijakan baru perlu diubah sebagaimana undang-undang baru. Ini juga misalnya salah satu contohnya di dalam Undang-Undang Desa. Di situ mengeluarkan pembidangan yang terkait dengan desa dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004. Nah, ini pola ini sebenarnya sudah ada. Hanya peristilahannya di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu secara legitimasi tidak ada istilah Omnibus Law. Karena secara nomenklatur regulasi, sebenarnya metode Omnibus Law itu hampir saja masuk di dalam secara bahasa regulasi, hampir saja masuk di dalam rancangan penjelasan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kemudian ketika ditetapkan, itu dihapus. Jadi tidak ada di dalam rancangan penjelasan itu. Kemudian yang ketiga, ada Undang-Undang A dan B secara bersamaan hendak diubah dengan satu undang-undang baru. Namun Undang-Undang A dan B nantinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini metode Omnibus Law ketiga. Nah, ini sudah banyak. Misalnya nanti di dalam ketentuan penutupnya itu ada pada saat berlakunya undang-undang ini atau pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Undang-Undang A sampai dan selanjutnya itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang keempat, ini yang baru. Di dalam teori dari yang dikemukakan oleh Prof. Jimli Asidiki ini tidak dicantumkan, tidak disebutkan sebagai contoh, namun saya menemukannya dalam praktik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada 1-2 pasal dalam Undang-Undang A dan B secara bersamaan hendak diubah dengan satu undang-undang baru. Nah, Undang-Undang A dan B ini tetap berlaku sepanjang tidak berkaitan dengan yang telah diubah dalam Undang-Undang baru tersebut.
yaitu Omnibus Law tipe 4. Nah, ini yang saya temukan, model ini yang saya temukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang barusan saja ini ada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Dan ini yang merupakan contoh yang ada di dalam Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007. Jadi ternyata Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007 ini sudah menggunakan metode Omnibus Law tipe 4 ini. Sehingga kemudian ketika disejajarkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini sama posisinya. Hanya bedanya Undang-Undang Cipta Kerja ketika dilakukan uji formil di dalam Mahkamah Konstitusi itu tidak berhasil karena secara formil dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional artinya apa? Artinya tidak mengacu kepada Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar 1945 tersebut itu merupakan mengamanatkan bahwa ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya undang-undang apa? Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu perubahan pencabutan itu tercantum di dalam lampiran 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sama persis dengan di dalam Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007. Nah, jadi modelnya maksudnya sama, perubahan 1-2 pasal dalam undang-undang yang dilakukan secara bersamaan dengan satu peraturan perundang-undangan baru. Undang-undang yang lama itu tetap berlaku sepanjang tidak berkaitan dengan undang-undang yang baru. Nah, ini yang undang-undang inkonstitusional dikatakan konstitusional. Nah, sementara kalau kita melihat di dalam Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007, ini teknik menjahitnya sudah sama dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada waktu itu, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Nah, ini yang terkait dengan teori tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Robert. Yang kemudian menyebut Perda Sleman nomor 13 tahun 2007 itu inkonstitusional, seperti mungkin tadi yang nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hoidin. Apakah kemudian karena hak legislatif kemudian tidak tidak konsisten dengan apa yang kemudian dijalankan oleh eksekutif, dalam hal ini Pemda Sleman sebagai penerbit regulasi retribusi. Apakah seperti itu, Mas Robert? Untuk yang Perda Kabupaten Sleman ini, dia tidak pernah dilakukan uji materi dan uji formil. Oke. Sehingga dia berlaku. Bahkan ini merupakan suatu hasil pengkajian. Ketika saya konfirmasi apakah ini sudah dilakukan evaluasi dari gubernur, karena ini sudah merupakan hasil pengkajian dari Departemen Keuangan, maka sudah dirasa cukup. Nah, terkait teknik ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangannya, Bapak. Ya, terima kasih tanggapannya. Kira-kira dalam metode Omnibus Law dan kemudian perda-perda yang baru yang dihasilkan dengan metode Omnibus Law itu, dalam penertibannya perlu tidak naskah akademik, terus kemudian juga praktek perda yang baru yang sudah menertibkan perda-perda yang lain itu perlu tidak mempertimbangkan naskah akademik dalam apakah itu ada dalam peraturan prasyarat Omnibus Law atau kemudian menurut persepsi Mas Robert, seperti yang terjadi kasus yang di Sleman itu yang dianggap inkonstitusional. Yang
terkait dengan naskah akademik, karena ini memang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu disertai dengan naskah akademik. Maka fungsinya di situ adalah bersifat wajib. Nah, para ahli berbeda pendapat terkait perubahannya. Nah, karena ini metode Omnibus Law sebenarnya kan bukan merupakan perubahan. Dia adalah peraturan perundang-undangan baru, tapi di dalamnya adalah mencakup beberapa peraturan perundang-undangan. Sehingga dia dikatakan sebagai produk baru, walaupun di situ terkait dengan perubahan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sampai saat ini Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu masih mewajibkan adanya naskah akademik. Nah, ketika nanti misalnya Omnibus Law ini akan menjadi suatu instrumen baru di dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, harus mencantumkan bagaimana naskah akademiknya yang terkait dengan metode Omnibus Law itu sendiri. Jadi perlu nanti dibedakan antara naskah akademik, metode Omnibus Law bagaimana, termasuk nanti di dalamnya bagaimana terkait dengan tahapannya. Tahapan-tahapannya juga harus didetailkan sehingga ada pembedaan antara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mungkin bisa dikatakan reguler, kemudian juga ada yang sistem Omnibus Law ini yang mungkin bisa lebih bersifat ekstensi seperti itu, Bapak. Baik. Mas Robert, terakhir pertanyaan saya, kenapa kemudian mungkin yang dilakukan Pemda selain Pemda Sleman itu bisa masuk dalam kategori metode Omnibus Law? Contoh yang dilakukan oleh satu kabupaten selain Pemda Sleman yang kemudian menurut Mas Robert itu masuk dalam kategori metode Omnibus Law meskipun dalam penertiban regulasi itu Pemda tersebut tidak menyebut itu metode Omnibus Law. Silakan Mas Robert. Ya, Bapak. Jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Prof. Dinda Siddiqi. Nah, di sini ini kan kalau kita lihat bahwa Omnibus Law itu adalah proses perubahan pemaduan undang-undang yang biasa melalui prosedur kaku sesuai dengan Andrestat undang-undang tersebut. Nah, sehingga sebagai suatu teknik dia mengubah atau memadukan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi suatu undang-undang. Nah, ini sinkron dengan konsep penataan itu sendiri. Penataan ini kan sebenarnya kalau kita terjemahkan itu kan adalah suatu upaya untuk melakukan konsep penataan. Jadi penertiban, penataan, kemudian juga dikonsepkan juga dengan beberapa yang tidak teratur, kemudian dia menjadi teratur. Nah, sehingga kalau melihat dari praktek yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman melalui Perda nomor 13 tahun 2007, ini suatu upaya penataan perda yang di dalamnya tekniknya adalah menggunakan teknik metode Omnibus Law. Karena di situ ada 24 perda yang diubah menjadi di dalam satu perda yang sejenis, yaitu terkait dengan retribusi daerah. Mohon maaf, audionya Bapak. Terima kasih Mas Robert atas tanggapan dan jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sudah menyelesaikan tugasnya menguji Saudara Robert ya untuk yang kedua kalinya setelah Profesor Muhammad Aidin. Untuk yang pamungkas, saya pun akan memberikan catatan juga untuk perbaikan tesis ini ya, Mas Robert. Suara saya masih terdengar jelas ya, Mas Robert ya? Masih, Bapak. Saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Aidin tadi ya. Mas Robert mestinya tadi bisa itu menjawab lebih lengkap lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Aidin ya.
Makanya tadi saya berikan stimulasi tentang perlunya Anda itu ingat dengan teori-teori yang Anda gunakan di dalam tesis ini. Salah satunya teori-teori yang dikemukakan oleh Prof. Jimli ya sedikit. Cuman sayangnya memang harus saya akui, Anda mengutip teori-teori yang dikemukakan atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh Prof. Jimli ini, tapi penggunaannya terhadap analisis permasalahan yang dirumuskan itu kurang tajam. Ya. Jadi ternyata Prof. Jimli itu punya konsep-konsep atau model-model omnibus law. Seperti tadi ada 4. Ya. Nah, saya kira ini penting ya untuk kita gunakan. Nanti kalau misalnya cukup waktu, dan insya Allah cukup waktu untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis ini. Ya. Menjawab beberapa pertanyaan, tanggapan dari Prof. Haidin tadi. Yang beliau menyampaikan tentang perlunya ada konsep yang jelas tentang omnibus law dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas itu. Ya kan? Nah, kita menemukan ternyata Prof. Jimli itu ada beberapa pemikirannya, ya, itu ada sedikit matching gitu ya. Nanti mungkin kita cari lagi ya konsep-konsep lain yang sekiranya bisa membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari Prof. Haidin tadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini Mas Robert, sejak digunakan ya, metode omnibus law ini untuk menata undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu kan ramai diperbincangkan oleh banyak orang ya di negeri ini ya. Nah, itu ada keraguan yang menurut saya perlu dijawab juga dalam penelitian ini ya. Ada kekhawatiran metode ini itu mengganggu kemapanan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah dibangun sangat baik oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk yang terbaru Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu. Nah, makanya pertanyaan saya, ya, penggunaan metode omnibus law ini harus dipastikan bahwa sebenarnya tidak bertentangan gitu. Tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak mengganggu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam undang-undang itu. Anda tadi kan bicara ini sebenarnya kan cara menjahitnya, ya kan? Cara menjahitnya. Tapi kan memenuhi semua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, ya kan? Cuman tidak diatur secara eksplisit, kemudian misalnya disebutkan namanya gitu ya, metode omnibus law gitu kan. Nah, gitu loh. Nah, saya ingin Anda berhasil meyakinkan semua pihak bahwa penggunaan metode omnibus law ini tidak bertentangan sama sekali dengan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Itu saran saya. Kemudian yang ketiga, Mas, sebelum ditanggapi biar waktunya lebih dihemat ya. Saya sebenarnya berharap Anda itu tidak hanya memberikan saran. Itu sarannya di sini saya baca ya, merekomendasikan agar dilakukan legitimasi penggunaan metode omnibus law dalam perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini kan sarannya sampean. Saya berharap sebenarnya penelitiannya sampean itu sampai di sini, sampai ke sini. Jadi saran ini yang menjadi saran ini sebenarnya ini mestinya dijawab di sini, dijawab di penelitian ini gitu loh. Ya, nah kira-kira ya metode omnibus law ini agar mendapatkan legitimasinya, agar legal itu maksud saya, ya itu sepertinya bagaimana ya dirumuskannya ya dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semestinya harapannya sampai itu pengennya seperti apa gitu ya, supaya metode omnibus law ini benar-benar ada legalitasnya dalam undang-undang nomor
12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, saya kira itu. Silakan ditanggapi untuk tanggapan pamungkas ini. Silakan, Mas Robert. Oke, Pak. Mohon izin, mohon maaf Bapak, karena tadi penyampaiannya sebenarnya slide-nya ini sudah lengkap dari depan terkait dengan teori juga, kemudian kewenangan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Cuman karena keburu untuk menjawab pertanyaan dari Prof. Hoidin ketika di seminar proposal, ada enggak ini se-Indonesia? Jadi saya langsung melompat ke yang temuan saya di Perda Kabupaten Sleman. Memang kalau di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pak, di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu sebenarnya sudah lengkap. Bahkan sistematika dari naskah akademik itu juga sudah ditentukan. Sehingga kemudian banyak para ahli, terutama akademisi, ini tidak bisa ditambah ini sistematikanya dari naskah akademik ini. Sehingga kemudian kalau kita lihat apakah ini nanti perlu bagaimana merekomendasikan, kami untuk penelitian di tesis ini Bapak, karena memang waktunya juga yang kata Prof. Hoidin tadi, memang tesis yang baik, karya ilmiah yang baik itu adalah karya ilmiah yang selesai. Mungkin mohon doanya bisa kami teruskan untuk penelitian selanjutnya Bapak di tahap yang lebih serius. Karena sebenarnya kalau ini mau melegitimasi, karena kita kan berbicara tentang peraturan daerah itu kan sebenarnya kompleks Bapak. Ada peraturan daerah yang bersifat tidak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ada yang merupakan muatan lokal dari daerah itu. Kemudian juga ada yang yang merupakan, ini belum, masih berbicara tentang perda khusus, perda istimewa. Nah, sehingga kemudian nanti ke depan perlu ada penelitian yang lebih mendalam lagi terkait bagaimana misalnya model, sistematika, kemudian juga pedoman baku dan standar yang bisa direkomendasikan untuk perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena ketika kita lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini sebagai undang-undang pioner di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini sebenarnya bertahan lama. Bahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu lampiran 2-nya itu mengakomodir semua Undang-Undang 10 Tahun 2004. Bahkan ketika saya baca di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu pencantuman angka itu masih menggunakan Undang-Undang 10 Tahun 2004. Jadi ada kesalahan pengutipan angka, rujukan angka di situ di dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, karena kita untuk mengakomodir bahwa di era eco digital system yang seperti ini, kemudian juga global governance yang seperti ini, belum lagi kita masih akan dihadapkan dengan problem penerjemahan peraturan perundang-undangan dengan bahasa bahasa-bahasa lain, bahasa luar negeri. Itu memang sangat dibutuhkan adanya suatu legitimasi khususnya terhadap penataan peraturan daerah. Kalau kita lihat misalnya di dalam Perda Kabupaten Sleman 24 perda itu dirubah menjadi satu perda. Itu resources pemerintah yang digunakan itu sudah sekitar 24 efisiensinya. Kemudian juga ketika berbicara mengenai undang-undang terkait dengan naskah akademik tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Munir. Bisa dibayangkan kalau 24 perda minimal sudah mengakomodir, mengefisiensi antara 24 dari pembuatan naskah akademik, dan itu tidak murah dan agak mahal loh. Jadi itu tanggapan saya yang terkait dengan saran, kesimpulan dan saran, sehingga nanti
belum lagi kita berbicara nanti di dalam penelitian terkait dengan itu bagaimana melegitimasi. Mungkin ada penelitian terkait dengan model ideal. Model ideal pedoman baku dan standar metode Omnibus Law dalam penataan peraturan perundang-undangan itu harus diklasifikasi. Jadi undang-undang nanti berbeda dengan perda. Di dalam perda itu juga nanti perlu disusun bagaimana yang perda yang merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Apakah konsepnya sama dengan yang sekarang ini? Pasal 1 angka Romawi, pasal 2 angka Romawi ditutup dengan itu. Atau nanti ada. Sehingga ketika sudah tercantum di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka sebenarnya itu merupakan impian kita bersama di dalam melakukan suatu proses penataan peraturan perundang-undangan khususnya perda. Demikian Bapak. Baik, terima kasih. Saya juga sampaikan kepada Saudara Robert. Ya. Ahmad Robert sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik menurut saya. Tadi sudah berhasil menjawab beberapa catatan, beberapa tanggapan, baik dari Prof. Haidit, dari Bapak Dr. Miftahul Munir, dan dari saya sendiri tadi terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir, sesi mengumumkan apakah Anda lulus dalam ujian tesis ini atau tidak lulus, ya. Barangkali masih ada sisa waktu sedikit. Barangkali ada tambahan sedikit yang mau disampaikan dari Prof. Haidit sama Bapak Dr. Miftahul Munir. Silahkan. Saya cukup Pak Zainuddin, cuma nanti mungkin kalau dibutuhkan untuk konsultasi atau bimbingan dalam rangka perbaikan tesis, siap. Ya, saya kira itu. Baik, Prof. Alhamdulillah ini Mas Robert sudah mendengar secara langsung bagaimana Prof. Haidit ini bersedia seandainya nanti Anda ingin berkonsultasi juga terkait ikhtiar untuk menyempurnakan tesis ini, ya. Silakan Bapak Dr. Miftahul Munir, barangkali ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita bermusyawarah bertiga, begitu. Saya Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, saya cukup. Terima kasih kepada Prof. Haidit membantu kami tim pembimbing ini. Sami-sami. Terima kasih Pak Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Kalau dari saya cukup. Terima kasih. Baik. Baiklah, kita akan masuk ke sesi 3. Jadi sesi 3 saya, Mbak Evi, minta waktu sejenak. Tim penguji akan berdiskusi, ya, untuk menentukan apakah ini bisa lulus atau tidak. Ya. Untuk sementara mungkin Saudara Ahmad Robert Alvaro bisa menunggu di ruang tunggu. Ya. Mbak Evi Pak, masih? Pak. Sudah ya? Sudah dipindah Pak, ya Pak. Nah, baik, terima kasih Mbak Evi. Baik Bapak sekalian, Prof. Haidit dan Bapak Dr. Miftahul Munir, bagaimana ini apa yang sudah dipertahankan oleh Saudara Ahmad Robert Alvaro ini? Mari kita bertiga menentukan apakah ini tesis memang layak untuk kita luluskan dan bisa kita jadikan dasar, salah satu dasar bahwa beliaunya ini layaklah untuk dapat gelar magister gitu dengan tulisannya ini. Silahkan Prof, gimana Prof ini Prof? Terima kasih Pak Zainuddin. Ini pilihannya cuma 2 ini, lulus atau tidak. Betul Prof. Tapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang pasti tesis, disertasi, meskipun sudah diuji berkali-kali, selalu ada perbaikan dan perubahan. Bahkan saya ketika membaca disertasi saya itu geleng-geleng, ternyata banyak kekurangan juga. Jadi kalau soal lulus, saya pikir, mohon maaf ini masih dalam suasana bulan Rajab ini. Lulus nggak apa-apa Pak Zainuddin, ya. Jadi diluluskan, ya. Dan saya kira layak. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Robert dari penelitiannya. Nah, soal ada kekurangan itu hal yang wajar. Memang tadi
catatan saya, kalau memang yang dimaksud Mas Robert itu omnibus law dalam arti seperti Undang-Undang 11 2010 belum ada, memang perda yang melakukan seperti itu belum ada. Dan praktek yang sudah ada itu memang ada beberapa perda, tapi yang sejenis tadi itu diperbaiki dengan satu perda, tapi yang lama dirangkum dalam satu perda baru, tetapi masih sejenis. Ya mungkin tadi saya tawarkan kalau memang makna atau pengertian omnibus law itu bisa dipecah menjadi dalam arti sempit dan dalam arti luas, maka ini tetap masuk omnibus law dan bahkan sudah dipraktekkan sejak lama oleh daerah-daerah dan juga oleh pemerintah mungkin dalam undang-undang yang sejenis. Tapi kalau saya lihat undang-undang tidak ada satu undang-undang mengatur beberapa topik selain omnibus law ini. Karena apa? Ada satu asas, satu topik diatur di dalam satu undang-undang. Tapi omnibus law ini terobosan, ya terobosan memang karena berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi kalau yang di tingkat perda ini menarik. Tadi saya katakan menarik. Memang di perda itu sudah ada praktek-praktek. Banyak perda nomor sekian dicabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku dengan perda ini. Nah, maksudnya itu tapi yang tetap yang sejenis. Mungkin yang retribusi saja, mungkin yang mengatur soal investasi saja. Tapi kalau yang mengatur banyak ya seperti undang-undang 11 2020 memang belum ada. Tapi mungkin kalau makna omnibus law ya tidak apa-apa nanti pendapatnya dipakai Pak Zainuddin aja. Menurut Dr. Zainuddin omnibus law dibagi dua. Itu aja tidak apa-apa. Dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kalau saya kok nggak pas karena saya bidang perdata begitu. Kalau jangan ATN atau untuk administrasi begitu. Atau ya monggo aja lah diatur gimana referensi atau catatan kakinya seperti apa. Iya. Ya itu. Saya kan cuma hanya melempar bola, monggo jenengan tangkap dan mainkan, masukkan ke gawang. Gitu aja sudah. Iya. Tapi prinsip oke. Kalau saya sih mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Robert sudah melakukan penelitian. Sebenarnya kalau mau diteliti ini ada pernah itu mungkin kalau tingkat Jawa Timur ada gubernur menerbitkan pembatalan perda kabupaten kota itu ada pernah. Terus kalau tidak salah itu pusat ya melalui peraturan presiden kalau tidak salah itu sudah dibatalkan sekitar 3.000 sekian perda provinsi. Nah itu mungkin itu bisa jadikan tambahan untuk Mas Robert untuk istilahnya mencari kan bisa tinggal searching aja, tinggal browsing di internet bisa. Saya kira itu catatan saya. Monggo kalau mau ditambahkan atau dilanjutkan. Silakan Pak Zainuddin sama Pak Miftah. Baik, terima kasih Prof atas masukan-masukannya. Jadi nanti kita akan sempurnakan itu sesuai saran-sarannya, masukan-masukan dari Prof Haidin. Mungkin Bapak Dr. Miftahul Munir, silakan. Bapak gimana pendapatnya? Saya Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Saya layak untuk diluruskan. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang perlu dibangun argumentasinya seperti pertanyaan saya tadi, kenapa kemudian beberapa hal yang dilakukan oleh Pemda dengan perda-perda seperti tadi sempat disampaikan oleh Prof. Haidin mengenai provinsi kemudian membatalkan banyak perda, apakah kemudian pembatalan dengan perda tersebut dengan diganti yang baru masuk dalam kategori omnibus law. Nah, ini yang kemudian mungkin kita tambahkan supaya kemudian itu masuk dalam argumentasi analisa tesis ini bahwa metode omnibus law ini kemudian bisa ditetapkan mungkin bisa saja argumentasinya seperti itu. Argumentasinya bisa ditetapkan sebagai metode untuk pembatalan atau perbaikan regulasi-regulasi yang tumpang tindih. Itu saja Pak Dr. Muhammad Zainuddin. Saya layak untuk diluruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan, baik dari Prof. Haidin maupun dari Bapak Dr. Miftahul Munir. Kalau saya makmum juga. Imamnya di sini kan Prof. Haidin sebenarnya. Betul.
Betul. Pak Zainuddin ini kan imam di ujian ini, kan malah jadi makmum. Cuma gini aja, sudah. Yang penting lulus. Nilainya apa? Mau A, mau A. Saya nggak tahu nilainya. Apakah ada api atau cuma api saja atau gimana? Atau kalau di tempat lain ini memang macam-macam nilai. Ada A, ada api, ada A, ada minus, ada B plus, macam-macam. Monggo itu. Tapi kalau dengan angka silahkan mau berapa. 80 atau apa. Justru saya yang harus makmum sama Pak Dr. Zainuddin ini soal nilai ini. Kan yang membimbing dan tahu substansi sejak awal. Dan juga mengikuti apa itu? Seminar hasil kalau tidak salah. Ya, oke. Ya, Monggo, silakan. Jadi sama, saya juga menyatakan layak lulus. Ya. Dan jujur saya akui, memang di antara bimbingan kami, Prof, yang agaknya serius melakukan penelitian tesis ini adalah Saudara Robert ini. Jadi ternyata dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang singkat, ya singkat waktunya, tapi kesungguhannya untuk melakukan penelitian tesis ini, saya tahu sendiri beliau juga sampai datang langsung ke Sleman. Kemudian saya tahu betul juga dokumen-dokumen yang dipegang, jadi kemarin bawa juga dari apa yang dilakukan itu, saya menilai bahwa memang Saudara Robert ini menurut saya di antara bimbingan kami yang agak serius ya, melakukan penelitian tesisnya ini ya. Bukan berarti yang lain tidak serius ya. Cuman kalau boleh saya bandingkan dari yang lain, memang Mas Robert ini terlihat lebih serius ya. Sampai hunting dokumen-dokumen langsung ke Sleman. Itu kan sangat luar biasa menurut saya. Iya. Nah, oleh karena itu saya menyatakan Saudara Robert ini layak lulus dengan tulisan tesisnya ini. Kalau misalnya harus memberikan nilai ya karena menurut saya ini sangat baik ya nilainya juga sangat baik kalau saya. Tapi kalau boleh menyebut angka ya nilainya saya kasih 95 kalau saya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya perlu kasih angka, kalau Prof Haidin ngasih nilai berapa? Saya tidak menyebut angka. Pokoknya saya nilai huruf aja deh. Gitu aja deh. Ya. Monggo. Mau diangkakan berapa monggo ya. Mungkin baik, terima ada. kasih, Kalau huruf A itu kan ada rentangnya dari berapa ke berapa gitu aja sudah. Oke. Yang pasti A layak ini. Zainuddin. Baik, Prof. Terus kemudian untuk Bapak Dr. Miftahul Munir, kalau misalnya harus dengan angka atau dengan huruf, berapa nilainya, Pak? Saya ngikut Prof. Guru Besar Hukum Perdata. Saya huruf aja Pak Zainuddin. Kalaupun dengan angka 92, saya 92 dan nilainya pasti A. Bagus kok Pak Zainuddin. Memang saya berharap ini dilanjutkan pada tahap disertasi. Ya, saya kira harapannya sama. Harapannya sama, Pak. Saya berharap apa yang belum tuntas terjawab di tesis ini bisa dilanjutkan di penelitian berikutnya ya, di penelitian disertasi ya. Jadi kalau boleh saya ngasih angka pun saya kira sama itu. Jadi 95 itu saya kira sudah paham. Kalau disertasi nanti menambahkan, Pak. Gimana? Nanti promotornya Prof. Haidin ini. Iya. Promotornya. Boleh Prof, nanti Prof. Terima kasih, Pak. Sepertinya Pak anaknya ini semangat. Anaknya semangat untuk bisa lanjut S3. Perbincangan saya terakhir kemarin ada keinginan untuk lanjut. Kalau misalnya nanti diberikan kesempatan bisa lanjut. Mungkin promotornya bisa memilih Prof. Haidin, nampil di UNEJ, Prof. Nanti kita bisa jadi satu. Tetap dari Unwira, bisa Pak Munir, bisa Pak Zainuddin. Ya. Oh, siap. Nanti kita siap, Prof. Jadi timnya, Prof. Oke, monggo. Baik, Mbak Evi, saya kira cukup diskusi Dewan Penguji. Mungkin yang bersangkutan bisa langsung dihadirkan kembali di ruang Zoom. Ya, Pak. Oh ya, Pak, untuk nilai tadi saya catat ya, Pak. Silahkan, Mbak Evi, dicatat. Saya mau mengumumkan juga, Mbak Evi. Oke, Pak. Ini Pak Robert sudah bergabung, Pak. Baik, Mas Robert sudah bergabung bersama kami.
Saya ingin Mas Robert tersenyum begitu. Mas Robert, dengar suara saya? Iya Pak, siap Bapak. Nah, jadi di sesi terakhir ini saya ingin seperti yang saya harapkan di awal, semuanya kita berbahagia, tetap senyum, tidak perlu deg-degan, ya. Jadi tetap tersenyum Mas Robert, karena kami juga tersenyum tadi dan kami juga berbahagia tadi menjalankan diskusi tadi, ya. Baik, setelah kami menyimak hasil presentasi yang sudah Anda lakukan, kemudian juga menyimak jawaban tanggapan yang disampaikan oleh Anda terhadap sejumlah pertanyaan dan tanggapan dari para Dewan Penguji. Maka kami, Dewan Penguji, menyatakan bahwa tulisan tesis berjudul Penataan Peraturan Daerah melalui metode Omnibus Law yang ditulis oleh Anda, Saudara Ahmad Robert Alvaro, dinyatakan lulus dengan nilai A. Jadi kami sepakat nilainya A. Saya memberikan nilai 95 A, kemudian Prof. Hoidin langsung memberikan nilai dengan huruf A, kemudian Bapak Dr. Miftahul Munir juga memberikan nilai A. Jadi kami semuanya sepakat memberikan nilai A. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terus terang, Prof. Hoidin, Bapak Dr. Miftahul Munir, ini berbeda dari tradisi ujian tesis sebelumnya. Kalau ujian tesis sebelumnya tidak terang-terangan menyebutkan nilai seperti itu, tetapi saya ingin memulainya bahwa ke depan nilainya harus jelas diumumkan langsung di depan yang bersangkutan. Jadi nilai angkanya kalau misalnya ada disebutkan, nilai hurufnya kalau ada langsung disebutkan. Mbak Evi, mungkin ini masukan juga buat pengelola, bahwa kalau bisa tim penguji itu menyebutkan dengan jelas nilainya, baik huruf maupun dengan angka. Dan kami akan memulainya mulai hari ini, bahwa penting, karena saya pernah jadi mahasiswa juga. Jadi saya pengen tahu nilai saya berapa ketika selesai diuji. Begitu. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu disampaikan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Hoidin, mungkin ucapan selamat, dan juga dari Bapak Dr. Miftahul Munir. Silakan Pak untuk yang terakhir di penghujung sidang. Terima kasih Pak Zain atas kesempatannya. Yang pertama soal pengumuman. Memang kalau diumumkan lulus gitu masih tertanya-tanya. Lulus itu dengan kualifikasi apa, dengan nilai apa. Kalau di Jember masih hanya dinyatakan lulus gitu aja. Tapi kalau di beberapa tempat, misalnya saya menguji di Ubaya dan lain sebagainya, itu memang disebutkan nilainya, tapi tidak angka. Mungkin angka itu karena bisa beda-beda, ya toh. Tapi kalau huruf saya kira sama. Cuma misalnya A itu ratingnya berapa sampai berapa bisa beda-beda tiap orang. Tapi yang pasti kalau mau dimulai diumumkan dengan nilai lulus A gitu tidak apa-apa. Tidak harus menyebut angkanya. Itu sebuah tradisi akademik yang cukup baik dan sesuai dengan alam keterbukaan. Saya kira kan begitu kan. Semua harus transparan. Kemudian berikutnya saya ucapkan selamat untuk Mas Robert yang telah meraih kelulusan dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, jangan berkembang sampai di sini. Kalau misalnya di tempat kerja bisa diterapkan, diamalkan, monggo. Cuma tadi saya sudah sampaikan ke tim pembimbing bahwa ini perlu ada perbaikan-perbaikan, ya. Dan saya sudah sampaikan siap untuk dimintai konsultasi atau bimbingan atas perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh Mas Robert. Tentunya mungkin saya yang terakhir aja setelah Pak Zainuddin dan Pak Munir ACC, baru mungkin saya bisa memberikan tambahan-tambahannya. Saya kira itu ya bisa. Kalau nggak salah S1-nya di mana Mas Robert ini? Jember ya? Mas Robert, S1-nya di UNED ya? Oh gitu ya. Oke. Ya sudahlah, selamat ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Zen. Monggo. Memang Mas Robert ini
S1-nya memang di UNED, Prof. Jadi memang santrinya Prof. Haidin ini. Oh, gitu ya. Santrinya Prof. Haidin ya, Prof. Silakan Bapak Dr. Miftahul Munir. Mungkin ada yang mau disampaikan di penghujung sidang. Bapak Dr. Miftahul Munir masih bersama Suaranya kami. Pak Munir belum dihidupkan. Ya. Nah, Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Selamat kepada Mas Robert. Terima kasih Bapak. Kurang tidur Anda, kesibukan Anda, atas hal-hal yang berhubungan dengan ini sudah selesai, tapi saya berharap ini tidak selesai di sini, mungkin bisa dilanjutkan kembali untuk lebih menajamkan apa yang ada dalam tesis ini. Terima kasih dan sekali lagi selamat untuk Mas Robert. Terima kasih Bapak Muhammad Zainuddin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, Bapak Profesor Dr. Muhammad Haidin sudah menyampaikan ucapan selamat di akhir sidang ini. Saya pun juga menyampaikan selamat kepada Mas Robert. Sudah sampai pada capaian ini, ya. Sangat berbahagia saya bisa mengantarkan Anda menjadi magister hukum dari Universitas Wiraraja. Saya berharap juga sama, Anda tidak berhenti di sini, ini bisa dilanjutkan penelitian ini ke penelitian berikutnya. Bahkan harapan kami tadi bertiga berharap ini bisa lanjut ke penelitian disertasi. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan mohon doanya. Ya, kami doakan sesuai harapan Anda bisa melanjutkan penelitian ini ke tahap disertasi. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Saya kira cukup sidang tesis pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Haidin di tengah-tengah kesibukannya masih punya kesempatan untuk bersama kami menguji di Pascasarjana Universitas Wiraraja. Dan juga kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, sibuk-sibuk dengan yang lain, tadi masih sempat ngajar dan lain-lain, ternyata masih punya waktu untuk bersama kami melaksanakan tugas menguji saudara Ahmad Robert pada pagi hari ini. Mas Robert, terima kasih juga atas kerjasamanya. Anda sudah menjadi mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang baik itu yang selesai tepat waktu. Terima kasih Bapak. Jadi tolong teman-temannya yang lain itu diajak supaya menjadi mahasiswa yang baik, yang selesai tepat waktu. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian dan marilah kita akhiri sidang kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.